Oke, kita tunggu ya dari Kak Fiona buat join. Hmm, mm, 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 mm. Oke, tadi ada kendala ya teman-teman ya dari moderator, kacirnya jaringannya agak nggak stabil. Jadi ini aku gantiin dari kacir. Oke, kita invite ya dari Kak Fiona. Oke, kita tunggu dari Kak Fionanya buat join. Sebentar. Oke, wait, kita invite ya teman-teman ya. Maaf banget nih tadi ada kendala dari Kak Chair. Oke. Hmm, 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 hmm. Kanantra dan Nantra. Tinggal tunggu. Halo lagi. Halo Kak Fiona. Sorry banget ya Kak, tadi ada sedikit Gak kendala apa-apa. dari beberapa. Iya, Iya, iya. jaringannya agak kecil. Jadi ini aku gantiin. Mungkin kita langsung aja kali ya Kak. Siap. Sebelumnya perkenalkan, aku Rica Amalia dari Community Engagement Kreologi dan Duanyam. Mm-mm. Eh, Jadi kita sudah kedatangan narasumber yang keren banget. Ini ada Kak Fiona. Kak Fiona ini adalah salah satu anggota dari komunitas kreologi. Halo, selamat malam Kak Fiona. Halo juga. Halo, seneng banget bisa gabung di komunitas kreologi. Iya, owner dari Kanantra dan Nantra ya. Oke, mungkin tadi Mm-mm. aku sudah memperkenalkan diri. Kita ulang lagi mungkin ya dari Kak Fiona. Silakan untuk memperkenalkan diri Kak. Oke, ulang lagi dikit ya. Halo teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Nama saya Fiona, biasa dipanggil Vio. Nah, background saya itu, maksudnya brand saya sebelumnya, sebelum Kanantra dan Nantra itu, sebetulnya ada yang namanya Mini Cutie. Jadi saya Oh, ya, senang bikin kerajinan yang lucu-lucu, yang cute-cute. Tadinya mulai dari yang kecil-kecil gitu, makanya namanya Mini Cutie. Terus berkembang menjadi tas, menjadi pouch gitu kan. Berkembang lagi, kemudian kenalah yang namanya ekoprint, teman-teman, Kak Rica. Jadi ekoprint itu adalah seni, seni memotif kain atau kulit atau kayu atau bambu dengan menggunakan bahan-bahan alam, yaitu dedaunan, rerantingan, rumput-rumputan, bunga, kulit kayu juga bisa. Jadi itu semuanya pakai bahan alam dan pewarnanya juga pakai pewarna alam, tidak pakai pewarna sintetis. Nah, itulah yang namanya ekoprint. Banyak orang bilang ekoprint ini dikira batik gitu. Bahkan bahkan ada yang menyebut batik ekoprint. Nah, sebenarnya ekoprint bukan batik ya, karena kalau batik itu kan pakai malam. Nah, kalau ekoprint sendiri nggak pakai malam gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kalau masuk ke batik sih sebenarnya enggak juga karena memang kami tidak pakai malam begitu. hmm, 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 hmm. Oke, tadinya punya bisnis mini cutie, terus sekarang beralih ke Mm-mm. ekoprint. Oke, Mm-mm. iya Si mini benar cutinya banget. sih tetap ada, tetap jalan, tapi terus ada lagi yang ekoprint. Nah, itu bener banget sih Kak. Kadang aku juga salah sering banget kayak aku kira tuh si ekoprint ini jenis batik. Ternyata beda ya Kak, bukan jenis batik Beda, ya. beda karena memang mungkin motifnya agak menyerupai begitu ya, ada bunga-bunga, daun-daun gitu. Tapi kalau batik kan itu motifnya dibikin dengan menggunakan malam. Apakah itu batik tulis yang pakai canting, canting, canting tulis, atau pakai canting cap. Nah itu malam gitu kan. Sementara si ekoprint nggak pakai malam karena itu benar-benar si daunnya yang diletakkan di atas kain, kemudian diproses, kami kukus, nah, sehingga warnanya daun bisa terjejak di kain. Gitu, Kak Rica. Oke, oke, emang semuanya bahannya alami ya Kak ya. Jadi kayak motif-motifnya Betul. itu pun dapat dari Mm. daun,
terus kemudian ranting dan lain sebagainya. Oh ya, aku penasaran banget nih Kak, dari Kak Nantra dan Nantra pas pertama kali mempromosikan atau mengenalkan si kain ekoprint sendiri seperti apa Kak? Eh, Seperti apa? Permulaannya sebenarnya saya justru mengajarkan, memberi pelatihan tentang ekoprint sebelum ada Kanantra dan Oh, Nantra nih Kak. Jadi dari tadi tuh yang crafter kan saya gabung dengan teman-teman bikin komunitas crafter. Nah, saya ketemu dengan hmm, salah satu kawan nih yang sekarang sudah jadi dekat sekali itu namanya Ibu Inen. Saya belajar ekoprint dari beliau. Itu waktu pertama kali tahu ekoprint sih luar biasa sekali karena apa ya takjub sekali karena bener-bener kita bisa apa daun itu benar-benar bisa terjejak ke kain tuh kan nggak dibuat pakai tangan gitu kan nggak digambar dan itu benar-benar si daunnya warna daunnya sendiri yang tercetak itu apa ya amazed sekali gitu dengan waktu pertama kali tahu ekoprint dan ini sangat menarik sekali untuk dipelajari jadi dan Mbak Inen mendirikan yang namanya bikin kain jadi workshop oke. untuk pelatihan untuk mengolah kain gitu ya. Jadi dinamakan bikin kain. Nah, saya salah satu cabangnya di Tangsel. Jadi saya membuka pelatihan ekoprint di daerah Tangsel begitu. Lalu dari situlah dari pelatihan-pelatihan itu kan kalau pelatihan tentunya saya harus mempelajari lebih detail ya kan. Pelajari lebih detail Hmm. tentunya banyak tuh, banyak trial kain, mencoba berbagai teknik dan itu banyak tuh pasti kainnya yang numpuk gitu kan. Nah, akhirnya dari kain-kain itulah yang numpuk itu dibikinlah produk. Nah, dari produk itu yang kemudian saya pertama kali memang masih pakai brand Mini Cutie itu pertama kali. Oh, Jadi memperkenalkan nih ada produk baru yang ini lain loh motifnya dibuat sendiri yaitu dan dengan bahan-bahan alam gitu. Nah, tapi kan si Mini Cutie ini memang karakternya kan cute, yang lucu, yang unik gitu kan. oh. Sedikit berbeda dengan Ecoprint yang memang warnanya cenderung warna-warna natural yang agak soft begitu ya. Yang agak apa nggak bisa cetar, genjreng gitu kan agak sulit kalau warna alam agak sulit untuk genjreng berbeda dengan pewarna sintetis. Nah, lalu tercetuslah si Kanantra dan Nantra ini yang merupakan singkatan dari kreasi kain dan dedaunan Nusantara gitu. Memperkenalkannya dari situ sebenarnya Kak Rica gitu. Jadi Hmm. dari sosmed lalu dari mulut ke mulut dari yang awalnya customer Mini Cutie sih jadinya customer Mini Cutie dulu yang kena kemudian baru mulai ke customer-customer yang lain begitu Kak. Oke, wow, ternyata nih kan Nantra dan Nantra ini tuh ada singkatannya ya. Keren banget. Iya. Kalau kayak semacam workshop-workshop dari Mm-mm. Ekoprint, baru akhirnya itu kayak semacam strategi ya tentunya ya untuk mengenalkan kain Ekoprint di Indonesia. Nah, Iya, Kak, betul. kemudian apa namanya produknya sendiri kan tadi kan mungkin sudah di-mention juga ya dari Kak Fiona dari kain itu akhirnya dibikin produk-produk nih, produk-produk Mm-mm. fashion Kak ya. Iya, karena memang saya awalnya kan mainnya memang main tas, produknya lebih banyak ke tas, ke pouch seperti itu. Makanya ya bisanya dibikin itu, akhirnya kita bikin itu gitu. Nah, tapi sekarang mulai berkembang sih Karica. Jadi Hmm, kan pasmina tentunya ya kan, pasmina, terus hijab segi empat, terus juga sepatu kalau yang kulit dibikin sepatu juga, kanvas juga bisa bikin sepatu. Terus dan Kanantra dan Nantra baru mulai mencoba untuk membuat baju. Baru mulai Kak Rica. oke, berarti sekarang Mm-mm. masih di produk tas, kemudian pasmina, terus sekarang Mm-mm. memang mau menuju ke produk baju ya kak ya. Iya, betul. Betul. Ya, aku penasaran banget nih Kak proses produksinya dari Kak Nantra dan Nantra itu seperti apa karena kalau setahu aku ya mungkin tadi juga sempat juga di awal sudah dijelaskan dari Kak Fiona itu tuh prosesnya motifnya aja itu kita nunggu dari si daunnya itu keluar ya Kak motifnya ya kan bukan Bener. digambar tapi memang dari daun-daun terus ranting dan lain sebagainya. Nah prosesnya itu seperti apa Kak detailnya nih Kak? Oke, cerita pelan-pelan ya. Jadi kain putih Kak Rica, kami pakai kainnya itu juga harus dipilih
seratnya serat yang baik, yang katun, serat alam. Jadi kalau misalnya beli kain itu bagaimana caranya kita tahu bahwa kain ini serat alam atau bukan? Apakah dia ada kandungan polinya yang lebih banyak atau katunnya yang lebih banyak? Itu kita bisa tes dengan cara dibakar sedikit, Oh, ujungnya. Kalau nanti sisa bakarannya itu menggumpal, nah berarti kain itu lebih banyak kandungan sintetisnya dibandingkan dengan serat alamnya. Nah, jadi yang dicari adalah yang serat alam. Jadi kalau serat alam dia akan hancur, sisa bakarannya itu akan hancur. Nah, itulah kain yang baik untuk menjadi kain ekoprint. Gitu. Nah, kain putih tadi akan kita proses dulu nih. Kita proses dulu namanya proses mordan. Proses mordan ini oke. adalah memasukkan unsur logam ke dalam kain sehingga si kain ini siap untuk menerima warna alam gitu. Nah, biasanya mordan Hmm. bisa menggunakan tawas, kemudian juga tunjung begitu. Kemudian juga bisa menggunakan AA seperti itu. Karica. Nah, dari proses mordan ini tadi, barulah setelah siap si kain, baru kita gelar tuh kainnya, kemudian kita tata daunnya sesuai dengan desain yang kita mau. Nah, menata daun ini juga ada tekniknya. Bagian mana daun yang akan tercetak warnanya. Jadi si daun itu yang akan mengeluarkan tanin, kan kita akan pakai taninnya si daun ya, adalah bagian Oke. belakangnya yang ada tulangnya, bagian belakangnya si Oh. daun, si punggungnya daun. Gitu. Nah, punggungnya daun itu yang akan kita letakkan di atas kain. Gitu. Kita tata sesuai desain kita, lalu nanti kita akan memakai kain blanket namanya Karica. Jadi Kain kain blanket blanket. ini, kain selimut gitu ya. Jadi nanti kan kain tadi ya, kain, daun, lalu di atasnya nanti akan ditutup dengan kain lagi. Nah, kalau kita mau memakai background warna di kain ekoprint kita, biasanya yang kita lakukan adalah mentransfer si warna itu dari kain blanketnya. Jadi si kain blanketnya misalnya kita beri warna pakai kayu tegeran misalnya. Kayu tegeran ini akan Mm-mm. menghasilkan warna kuning. Jadi kita celupin dulu si blanket ini dengan cairan dari kayu tegeran. Jadi hasil dari rebusan kayu tegeran kita celupin di situ, lalu kita tutup di atas desain daun tadi. Nah, setelah itu bisa pakai plastik, bisa juga tidak pakai plastik Karica di atasnya. Itu selera. Oke. Kalau misalnya kita mau motif daun yang kita hasilkan itu benar-benar bentuknya tidak abstrak gitu ya. Jadi kita mau cetakan daun ini hanya ada di sini, tidak kemana-mana, itu sebaiknya memang menggunakan plastik di atasnya gitu. Jadi Hmm. nggak nyata kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita nggak apa-apa, saya nggak mau pakai plastik, saya mau benar-benar go green gitu misalnya, itu oke aja, oke sekali gitu. Tinggal langsung digulung aja. Digulung si kainnya itu tadi, lalu kita ikat dengan kuat, terus kita kukus Kak Rica. Kukus selama Oke. 1,5 sampai 2 jam. Itu butuh Oke, wah proses. lumayan panjang banget ya kak ya Lumayan, untuk prosesnya ya lumayan. ternyata ya. Iya, betul. Ada pemilahan kain juga, serat alam, terus apa namanya perlu direbus juga. Oh ya, untuk kemudian kak kan kalau misalkan si ekoprint ini kan berarti benar-benar handmade. Terus kalau misalkan kita bikin motif, bisa aja nih produk satu sama produk yang lainnya itu bakal berbeda gitu kak untuk si Biasanya, motifnya gitu. Untuk daun-daunnya tentu. walaupun misalkan kita pakai daun yang sama, mungkin kalau misalkan dari penjelasan Kak Fiona bisa aja motif yang dikeluarkan itu beda ya kak ya, mungkin dari Iya. ketebalan warna ataupun corak garis-garisnya. Nah, ada nggak sih kak kayak standar kualitas ekoprint gitu kalau misalkan dari Nantra dan Nantra itu seperti apa kak? eh Standar kualitas ekoprint. Standar kualitas ekoprint sih lebih kepada dilihat dari produknya ya, misalnya. Jadi bukan kepada motif, tetapi lebih kepada produknya. Misalnya, kalau misalnya pasmina, pasminanya yang kami yang ya ukuran pasminanya 180 sampai 200 misalnya. Lalu yang baik itu kainnya dikelim itu maksudnya dijahit terlipat ke dalam sehingga cukup baik, bukan
bukan diobras tapi dikelim gitu misalnya. Itu lebih standarnya sih lebih yang seperti itu, bukan bukan ke motifnya. Karena kalau motif Oh, eh, justru ekoprint itu memang uniknya adalah sangat sulit untuk membuat satu produk dengan produk yang lainnya sama persis gitu. Gitu sih Kak Rica. Jadi kalau oke. misalnya tas jahitannya yang dilihat, jahitannya harus seperti ini, modelnya yang dilihat harus seperti ini. Gitu sih lebih kepada itu sih kalau Kanantra dan Nantra ya. Gitu. Oke, jadi standar kualitasnya memang dari standar ini ya Kak, jahitannya. Terus kalau misalkan motifnya Mm-mm. sendiri, pasti sebenarnya keunikan ini ya, keunikan tersendiri dari produk Yes. EcoPrint yang memang Iya. kalau misalkan bikin satu sama yang lainnya itu belum tentu bisa sama gitu ya. Iya, memang Oke. biasanya tidak akan sama sih Kak. Justru akan menjadi sangat Mm, sulit untuk membuat satu produk dengan produk yang lain sama persis. Untuk bikin cloningnya itu justru akan sangat sulit. Jadi memang pasti biasanya sih pasti akan beda gitu. Oke, 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 oke. Kak, penasaran banget nih, Kak. Kan kalau misalkan sekarang kan produk EcoPrint di Indonesia kan udah banyak banget nih, Kak. Mungkin tadi juga dari Hmm. uh, juga ini ya sempat ikut komunitas teman-teman EcoPrint gitu. Nah, terus nah strategi marketingnya nih Kak dari Kanantra dan Nantra sendiri seperti apa Kak untuk mengenalkan dan menjual produk EcoPrint nih Kak? Iya, sih kalau Kanantra dan Nantra lebih ke sosial media kan ya sekarang ini memang harus karena masa pandemi ini harus gencar di sosial media. Jadi kalau di sosial media selain foto-foto, diusahakan bikin edukasi tentang ekoprintnya. Bagaimana sih sebenarnya proses ekoprint itu? Kenapa sih harga ekoprint itu berbeda dengan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan produk fashion yang lain gitu? Itu kan Nantra dan Nantra. Selain itu juga gabung nih Kak sama komunitas ekoprint, sama asosiasi ekoprint Kak Rica. Ada yang namanya Asosiasi Ekoprinter Indonesia. Saat ini sudah berdiri. Jadi Ekoprinter Indonesia bisa bergabung bersama di AEP karena kalau sendirian saya rasa itu sangat sulit ya kalau sendirian kita kita berjuang berbeda dengan kalau kita bareng-bareng sama teman-teman kita mengenalkan ekoprint, pasti hasilnya akan lebih baik. Nah, AIP ini punya cita-cita untuk memajukan ekoprint Indonesia. Bagaimana caranya kita buat pelatihan-pelatihan, lalu juga apa namanya mengajarkan bagaimana sih selain membantu marketing juga adalah nanti ke depannya akan dibikin pelatihan digital marketing, bagaimana supaya teman-teman yang ekopin Hmm. bisa bisa memasarkan produknya gitu ya. Jadi hmm, juga menentukan harga jualnya gitu supaya supaya harga harga produk ekoprint ini punya nilai lebih bisa punya nilai lebih dan masyarakat juga tahu kenapa sih sebenarnya si produk ekoprint ini nilainya berbeda dengan yang lain begitu. Gitu sih Kak Rica. Jadi gabung Oke, sama ha, sama ha, ha. asosiasi. Jadi memang diperkuat juga ya Kak dengan mengikuti komunitas sebagai media sharing, terus Iya, kemudian branding melalui sosial media tentunya penting sekali ya di era sekarang betul. ini ya Kak ya. Betul banget. Oke. Apalagi kain ekoprint ini memang kalau semisal di pasaran dibandingkan kain-kain lainnya, itu memang harganya mungkin sedikit agak lebih tinggi. Itu mungkin menjadi challenge tersendiri ya Kak Iya, ya iya dari betul Kanantra banget. dan Nantra juga. Jadi perlu Iya, juga adanya edukasi-edukasi terkait ekoprint itu apa, terus iya. pembuatan prosesnya itu seperti Nah, apa. Iya, betul. iya, iya, itu penting banget juga sih Kak. Ya, jadi biar Iya, tahu nih marketnya kita nih, kalau betul misalkan banget. bikin KN Ekoprint tuh serumit apa gitu dan sepanjang apa prosesnya dan itu memang sebenarnya worth banget ya dengan harga yang dikeluarkan akhirnya ya Kak ya. Betul, betul. Karena produknya pasti beda sama yang lain walaupun sama-sama ekoprint. Oh iya ya Kak, penasaran nih juga nih, kalau karakteristik dari produk Ekoprint Kanantra dan Nantra ini apa sih Kak? Lebih kepada ini sih ya, lebih kepada jenis produknya. Jadi kalau misalnya tas, bentuk tasnya yang demikian. Kemudian motif ekoprintnya dibuat, kalau misalnya tas gitu ya Kak Rica, dibuat supaya
eh, motif ekoprintnya benar-benar ada di depan tas itu. Seperti itu juga Oh, kalau oke. kalau baju juga demikian. Jujur Kanantra dan Nantra ini masih mencari apa sih yang bikin Kanantra dan Nantra sebagai ekoprinter berbeda dengan ekoprinter lainnya gitu misalnya. Itu masih masih terus dicari memang gitu. Karena kan banyak memang sekarang ini banyak sekali ekoprinter ya mulai booming di Indonesia dan itu menyenangkan gitu karena uh, tidak untuk apa ya, tidak untuk bersaing sebetulnya karena malahan kami para ekoprinter tuh bisa saling sharing satu sama lain, saling sharing teknik, Hmm. ya, terus saling sharing apa produk ekoprint ini mau dijadiin apa nih kalau udah kita bikin ekoprint, terus kita bikin apa? Kita bikin tas, kita sama-sama bikin pelatihan tas, bikin tutorial, ada yang sharing tutorial tas gitu. Seperti itu Karica. Jadi enaknya gabung di asosiasi. Oke, sama-sama belajar ya di Betul, komunitas dari Ekoprinter Indonesia ya Kak ya. Jadi betul. kalau misalkan karakteristiknya sendiri dari Kanantara dan Nantra memang pengen si motifnya ini on point ya di setiap produk-produk yang dibuat ya. Iya, betul. Tapi memang itu PR juga nggak mudah gitu untuk membuat dia on point di satu produk, di satu tas gitu. Itu itu Hmm. challenge juga. Oke, berarti tuh memang Mm-mm. kalau misalnya bikin si kain ekoprint ini tuh bikin kainnya dulu kan ya Kak, baru kita bikin produknya gitu Iya, kan ya. iya betul. Mungkin ada oke agak challenging juga pas ketika Mm-mm. ngejahit jadi ngepas apa untuk bagian depannya nanti yang mana, belakangnya yang Iya, mana, dalamnya yang mana. Itu iya oke oke betul. oke. Itu memang perlu ini ya, perlu pembelajaran yang panjang juga mungkin Iya, didukung juga tadi ya betul, yang betul diikutin banget, Kak. sama iya, Kak Fiona. Wow. Oke nih, Kak. Kalau menurut Kak Fiona sendiri nih, sebagai pelaku dari industri ekoprint di Indonesia, nah pendapat Kak Fiona mengenai fashion ekoprint sekarang ya lagi tren nih di Indonesia ini seperti apa, Kak? Puji Tuhan kalau sekarang memang sudah jadi tren gitu ya. Puji Tuhan sekali Kak Rica, tapi kalau saya melihat masih belum karena eh, tren ekoprint itu masih ada di sekitar para crafter, dunia para Oke. crafter. Jadi belum memasyarakat kalau misalnya Hmm. memang mau mau dibandingkan, tapi memang sebenarnya tidak bisa dibandingkan ya. Maksudnya kalau batik gitu kan orang-orang sudah tahu batik gitu kan, apalagi itu memang jadi ciri khas Indonesia, jadi kebudayaan Indonesia ya. Ekoprint ini banyak yang belum tahu apa sih itu ekoprint gitu kan. Apalagi juga dunia fashion kan em, banyak juga sekarang motif-motif yang bagus dari seni printing, ya kan? Seni printing pakai mesin, betul kan, Kak? Nah, jadi Mm-mm. memang ini tantangan yang besar sih untuk para eco-printer, bagaimana agar bisa tetap bisa diterima dulu deh di Indonesia, ya. Kemudian supaya bisa lebih apa namanya memasyarakat gitu ya, bisa banyak orang yang tahu ekoprint. Misalnya kenapa enggak di Indonesia itu ada seragam ekoprint misalnya. Kan ada seragam batik, Hmm. seragam ekoprint Iya. misalnya ah, ah, ah. gitu. Ya kan gitu. Itu belum sekarang sih belum terjadi gitu. Tapi mudah-mudahan ke depannya bisa terjadi. Tuh. Iya, oke harapannya ya Kak selain ada mungkin batik yang sudah boom, jadi kayak seragam Mm-mm. batik ada. Kayak harapannya Ya, nggak apa-apa. agak Udah terganggu balik. jaringan. Oh, nanti juga ada Ya. seragam ekoprint juga ya Kak Iya, ya. Wala- Siapa walaupun dulu namanya nih seragam juga nggak bisa sama sih Kak satu sama lain kan. oh Uniknya iya, kan itu, tapi sama-sama betul ekoprint betul. gitu. Iya 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 iya. Oke kita mungkin sapa dulu nih Kak teman-teman yang sudah Iya, bergabung nih pada malam hari ini di iya, IG Live malam hari ini banyak sekali nih yang sudah gabung penontonnya dari followersnya Kanantra dan Nantra dan Krealogi. Oke, mungkin teman-teman iya. kalau misalkan pertanyaan untuk Kak Fiona dari Kanantra dan Nantra atau kepo banget nih terkait ekoprint, fashion ekoprint di Indonesia, produk ekoprint di Indonesia itu seperti apa? Boleh banget drop pertanyaan di kolom komentar Mm-mm. atau box.
Oke, kita Ada lanjut nih Kak ada ya. Bu Ani juga tuh, ada Bu Ani. Bu Ani ini penasehat di AEP juga nih Kak Rica. Halo malam Bu Oh, Ani, makasih udah gabung. Iya, halo Bu Ani, selamat malam. Oke, oke. Kita tadi udah ngobrolin panjang lebar nih terkait produk Ecoprint di Indonesia seperti apa, dan kita juga sudah kedatangan narasumber yang keren banget dari Kanantra dan Antra. Ada Kak Fiona selaku owner. Tadi kita udah ngobrol banyak bagaimana sih proses produksi hingga strategi marketingnya seperti apa. mm-mm. Nah, ya Mm-mm. nih Kak, kita lanjut mungkin ya. Ya, Oh, ini Bu Anis nih, Bu Anis menyapa lagi nih. iya Ibu Ani S Handayani. Beliau penasehat dari AEP Kak Rica. AEP itu juga Oh, oke. selain memberikan pelatihan di AEP itu juga ada divisi ini Kak, apa penelitian. Jadi meneliti meneliti tentang warna alam, meneliti tentang Hmm, seberapa kuat warnanya seperti itu. Selain oh, dari oke. pelatihan-pelatihan tadi. Mm-mm. Hmm. Memang kegiatan yang diselenggarakan dari IP ini banyak sekali ya, Kak. Ya memang mendukung banget pengembangan fashion atau produk ekoprint di Indonesia tentunya ya. Ya. Oke. Nah, oh ya Kak, kalau misalkan dari Kanantra dan Nantra sendiri, ide bikin produknya itu dari mana Kak? Desain produknya Kak? Kan tadi kan kalau kain ekoprintnya kan diubah jadi ada yang jadi tas, terus kemudian ada yang dijadikan pasmina. Nah, ide-ide desainnya itu biasanya datang dari mana aja Kak? Desainnya datang dari mana aja? Biasanya saya ngintip-ngintip Pinterest sih, Kak. Ngintip-ngintip Oke. Pinterest, terus lihat-lihat produk sejenis, tapi kemudian dari produk sejenis kita modifikasi, itu supaya nggak sama persis. Gitu. Lebih ke begitu sih. Hmm. Juga misalnya dari sehari-hari misalnya kita eh, apa namanya tas gitu, tas yang kan karena kita pakai kan tentunya tas itu yang enak seperti apa sih, ukurannya Hmm. seperti apa sih, terus bagusnya kantongnya ada di mana sih, kantongnya di depan, di belakang, di luar, apa di dalam, seberapa banyak sih kantongnya yang kita mau, yang enak itu seberapa panjang sih talinya gitu, lebih kepada seperti itu sih Kak Rica. Juga dengan survei kepada customer. Jadi kalau ke Hmm. customer lebih lebih ke produknya ya, jadi ya lebih ke eh, jenis produknya. Jadi kalau tas, kamu mau si customer ini mau produk tas yang seperti apa, yang range harganya seperti berapa, yang range harganya berapa, seperti itu. Lebih ke begitu sih Kak Rica. Oke, jadi selain survei melalui internet, terus Mm-mm. jadi juga dapat feedback ya dari customer ya. Penting Iya, banget ya Kak, memang iya, untuk feedback sekalian survei target market ya. betul, betul. Oke, oke, oke. Ngomongin target market nih Kak nih, aku penasaran Mm-mm. juga nih kalau dari Kanantra dan Nantra, cara menentukan target marketnya tuh seperti apa Kak? Cara menentukan. Aduh, kalau yang jelas sih pasti kalau Ecoprint ini karena dia unik, berarti orang-orang yang memakainya, target marketnya adalah orang yang memang senang dengan keunikan yang ada pada produknya. Jadi eh, itu yang pertama yang dicari, keunikan dari produk, lalu kemudian fungsinya gitu. Hmm, Jadi cari orang-orang yang seperti itu, gitu kan. Dan tentunya dia lebih pada level ekonomi yang atas, menengah ke atas, begitu. Karena harganya juga masih lebih tinggi dibandingkan produk yang lain, yang sejenis. Gitu. oke, oke. Jadi memang kalau dari Kanantra dan Nantra ya, selain memang fokus pada desainnya, tapi juga fokus pada fungsinya ya, fungsional enggak Betul. produknya ya. Oke, 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 oke. Jadi biasanya memang pecinta si fashion eco print ini orang-orang yang suka keunikan gitu ya, Kak ya. Betul. Yang mau mau produknya tuh jadi apa? Jadi lain daripada yang lain, dan ketika dia pakai
dia jadi pusat perhatian dari teman-temannya gitu. Kamu kok kamu pakai topi, topinya bagus amat motifnya gitu. Kamu tasnya kok bagus banget, ini apa gitu. Orang-orang yang kayak gitu kan, Ica. Yang seperti itu ya. Saya juga senang jadi orang seperti itu. Aku juga suka banget nih Kak sama produk-produk EcoPrint kayak gitu. Cuman memang apa namanya produk-produk EcoPrint ini memang belum terlalu banyak ya di Indonesia ya Kak. Maksudnya tuh kayak Nah, ini nah, PR tersendiri nih berarti nih untuk mm, teman-teman dari EcoPrinter nih. nah itu dia. Padahal sebenarnya eco printer itu banyak loh, Kak Rica. Eco printer itu Hmm. banyak, banyak. Tapi memang mungkin, nah itu belum dikenal. Belum dikenalnya kenapa? Karena ya mungkin dari sisi, kalau sekarang kan zaman digital nih ya. Zaman digital mungkin banyak pelaku ekoprint yang belum belum punya apa namanya, pengetahuan tentang digitalnya itu masih kurang. Beda dengan teman-teman yang sudah brandingnya lewat digital itu kencang sekali, apalagi di masa pandemi ini. Nah, itu juga PR juga. Nah, mudah-mudahan nanti AEP juga bisa nih membantu supaya teman-teman para ekoprinter bisa mengenalkan produknya juga lewat sosial media, karena kalau sekarang kan pameran pameran aja sudah dibatasi gitu kan ya Kak ya, nggak bisa pameran, nggak bisa seperti dulu sebelum pandemi gitu. Mungkin kalau dulu sebelum pandemi ada pameran banyak, bisa para UKM, teman-teman ekoprinter bisa mengenalkan produknya lewat lewat bazar offline mungkin. Tapi sekarang kan dikurangi, bahkan bahkan ada expo online begitu. Gitu sih Kak. Itu salah satu juga tugas. Oke, sebenarnya memang banyak banget ya apa namanya pelaku-pelaku eh, produk dari EcoPrint, cuman memang mungkin dari brandingnya memang perlu di apa ya istilahnya ditingkatkan mungkin ya Kak ya, Iya, dan betul. dikenalkan lagi ya. Oke teman-teman silakan kalau misalkan ada pertanyaan nih untuk Kak Fiona, mumpung kita lagi seru banget nih ngobrolin tentang produk EcoPrint di Indonesia. Silakan drop pertanyaan di question box atau di kolom komentar. Silakan teman-teman. Ini ada Kak Budi yang sudah join, terus ada Kak Putri. Halo Kak. Ada Kak Vira juga. Halo Kak Vira. Nih Kak Vira Oh juga iya. pencinta ekoprint juga nih Kak Vira. Hai Kak. Oh, oke, oke. Kak, ada ini nggak Kak produk yang bisa ditampilin nggak Kak dari Kanantra dan Nantra Kak? Kalau sekarang sih saya pakai ini nih, pakai pasmina. Oh, Ini pestanya ya. motifnya, Oh, cantik banget. motifnya pakis Kak, pakis liar sih ini. Oke. Kelihatan nggak ya? Oh, itu berarti dari ini ya Kak, Tuh, dari daun-daun pakisnya gitu ya. iya Wow, betul. cantik banget. Mm-mm. Oke, scrubnya Pakis cantik sambil banget liar. nih Iya. produk dari Kanantra dan Nantra. Mm-mm. Ini Oke, lagi berarti memang daun pasminanya apa ini aja bisa dipakai ya Kak ya? bisa daun apa aja bisa dipakai, tapi teknik mordannya yang harus sesuai dengan daun tersebut. Hmm. Teknik mordannya Mm-mm. bermacam-macam Kak Rica. Jadi kalau kita mau mordan harus dilihat juga apa namanya, daunnya itu harus kita sesuaikan juga dengan teknik mordan yang kita pilih gitu Kak. Oke, oke, oke. Kak, kalau misalkan untuk daun-daun itu kan di alam banyak banget ya Kak ya bisa kita dapetin ya. Ada nggak Mm-mm. sih Kak pernah kendala dari mendapatkan bahan baku Kak? Mungkin kalau daun-daun sepertinya enggak ya Kak. Dari bahan baku yang lain apakah pernah ada kendala Kak? Saat ini tidak. Dulu waktu awal-awal iya. Waktu awal-awal baru Hmm. pertama kali kenal ekoprint, eh, kami sangat mengandalkan daun-daun yang memang bisa mengeluarkan warna ketika tercetak di Oh, oke. kain gitu, dan itu relatif agak sulit ditemui karena memang mungkin pada dasarnya kalau saya sendiri nggak kenal daun dulu Karica, jadi Hmm. belajar belajar ini daun ini namanya apa, daun ini namanya apa, itu karena gara-gara ekoprint. Nah, itu PR waktu itu. Jadi kalau kita jalan, itu kita perhatiinnya selain memperhatikan jalan di depan, memperhatikan kiri dan kanan ada pohon apa, ada pohon apa gitu. Gitu. Jadi Oke, oke, oke. ada daun-daun yang memang yang bertanin sangat bagus, jati. Kalau jati sih di mana-mana ada. Ada daun lanang Hmm. namanya. Daun lanang kalau dulu saya susah banget cari daun lanang di daerah BSD ini, nggak ada daun lanang. Tapi sekarang
sudah ada di depan rumah karena kita sudah tanam juga bibitnya, dari bijinya, Oh. dari bibitnya gitu. Kayak gitu dulu dulu kalau cari jarak kepiar mesti cari-cari ke kebun-kebun gitu, kebun-kebun liar yang ada gitu. Sekarang sudah ada di depan rumah. Seperti itu ketepeng juga seperti itu. Itu sih Kak Rica. Tapi Oke. sekarang kita nggak lagi melulu mengandalkan daun-daun itu karena ternyata dengan teknik mordan yang tepat itu kita bisa ambil rumput liar pun bisa jadi motif yang baik kalau kita bisa mungkin mordan yang tepat untuk si daun itu gitu Kak. Saya banyak belajar dari Ibu Inen, dari Arai, mungkin kemarin-kemarin juga pernah IG live bareng Arai itu banyak belajar juga Iya. dari Arai, juga belajar dari ekoprinter, teman-teman ekoprinter yang lain gitu Kak. Kita saling sharing, saling tukar-tukar ilmu gitu Kak. Gitu. Oke, memang ini ya, kalau belajar by proses juga ya Kak ya, uji Betul, coba betul. daun-daun juga, Iya, sampai akhirnya sekarang menemukan ternyata semua daun tuh bisa digunakan asal dengan metode yang tepat tentunya ya. yes, yes, betul. Oke. Ada kendala lain nggak sih Kak dari Kanantra dan Nantra selain dulu awal-awal mungkin menemukan bahan baku? Ada nggak sih Kak kendala-kendala lain Kak? Kendala-kendala lain lebih kepada itu sih yang tadi saya bilang PR untuk marketingin ekoprint produk ekoprintnya gitu, lebih kepada Hmm. memasarkan produk ekoprintnya untuk bisa apa namanya mengedukasi masyarakat juga Hmm. bahwa yang namanya ekoprint tuh ini loh gitu. Cara bikin produknya tuh seperti ini loh. Makanya kenapa harganya beda dengan kalau ibu beli beli baju yang lain gitu. Gitu. Seperti itu sih Hmm. Kak. Karena ya itu yang harus di dikasih tahu gitu ya, diedukasi ke para customer gitu. Ini cara jadi memprosesnya seperti ini dengan kuku, kainnya pun harus dimordan dulu, nggak langsung dari toko langsung kita pakai, langsung kita taruh daun gitu, nggak seperti itu. Lalu juga harus harus dikukus gitu, lebih kepada seperti itu sih. Makanya memang Hmm. orang-orang yang suka sama ekoprint itu memang orang-orang yang memang lebih ke suka suka yang unik, suka seni gitu, gitu Kak. Oke, iya, memang jadi PR sendiri juga ya Kak untuk branding, kemudian mengenalkan si fashion atau produk EcoPrint sendiri gitu. Iya, Oke, silakan nih kalau misalkan ada yang mau tanya nih, silakan bisa di drop langsung aja pertanyaan di kolom komentar atau di question box-nya ada di pojok. Oke, udah ngobrolin panjang banget ya Kak kita ya Kak ya, nggak terasa. iya Kak Rica. Oke, Kak, kalau dari Kanantra dan Nantra, Kak, gimana caranya untuk mempertahankan eksistensi produknya, Kak? Yang jelas itu tadi kan gabung sama asosiasi, kemudian kita juga memperkenalkan diri kepada dinas setempat gitu ya, supaya dinas juga tahu, apalagi dinas Ekraf ya yang ada di, Hmm. kalau saya kan di Tangsel gitu, jadi saya juga memperkenalkan diri kepada dinas pariwisata dan Ekraf gitu ya, bahwa saya menggeluti ekoprint, dan selain saya di Tangerang Selatan ini juga ada teman-teman ekoprinter gitu yang mau membuat produk-produk ekoprint seperti ini gitu. Jadi dinas terkait juga tahu gitu, selain dengan sosial media yang terus jalan. Oke, jadi memang apa namanya, jadi PR tersendiri juga ya, memang ya untuk memperkenalkan fashion ekoprint dulu, terus dengan mengikuti program-program dari dinas dan lain sebagainya itu sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan eksistensi dari Iya, produk kanan sendiri. iya. Kak udah ada pertanyaan nih, boleh ya kita langsung jawab mungkin ya Kak ya. Siap, siap. Oke, dari Kak Alesiana nih Kak nih. Untuk produk EcoPrint, manajemen persediaannya bagaimana Kak? Oh iya, wow pertanyaannya bagus sekali nih dari Kak Alesia Hmm. nih. Ya, banget nih Kak, Makasih jadi Kak Alicia penasaran juga nih. pertanyaannya. Silakan boleh langsung dijawab. Iya, manajemen persediaannya. Kalau untuk misalnya bahan bakunya selain kain kan tentunya daun dan juga pewarna.
pewarnanya adalah kayu-kayuan. Kalau kayu-kayu saat ini saya masih kerjasama dengan supplier pewarna alam batik, pewarna alam batik. Hmm. Kemudian dari daunnya sendiri tentunya selain juga menanam, jadi para ekoprinter tuh wajib lah menanam karena kan kita pakai daunnya, jadi harus harus menanam sendiri juga dan juga harus tahu cara metik daunnya yang baik tuh bagaimana agar si pohonnya tetap bisa tumbuh dengan baik. Nah, kemudian juga membuat produk ekoprinnya karena ini memang butuh waktu yang tentunya kalau Kanantra dan Nantra saat ini misalnya hari ini jadwalnya adalah untuk memordan kain. Mungkin nanti untuk melakukan ekoprintnya melakukan penataan daunnya dilakukan misalnya besok atau 2 hari lagi. Tuh, nah sekali sekali melakukan sekali ngeko itu bisa misalnya 10 gulung misalnya. 10 gulung itu bisa jadi 20 kain misalnya. Nah, seperti itu sih Kak. Jadi dari 20 kain itu ini sekalian cerita proses produksi. Dari 20 kain itu nanti kita akan bagi-bagi bahwa ini adalah kain-kain yang misalnya untuk bisa langsung dipakai, misalnya si pasmina, si hijab segi empat atau kain-kain yang memang harus dijahit dijahit lagi misalnya untuk tas atau untuk bikin topi atau untuk bikin pouch gitu itu kita bagi nanti yang memang untuk dijahit lagi dioper lagi ke tim jahit seperti itu sih Kak sementara si tim produksi kainnya tetap melakukan lagi nih gitu mordan lagi kemudian bikin ekoprint lagi seperti itu sih Kak seperti tadi namanya Alesiana. Malaysia, oke. Iya. Nah, ini ya ada timing juga ya, apa namanya, kapan untuk nempel daun, kapan untuk masuk ke penjahit. Kak, kalau misalkan bikin sekali proses bikin kain tuh berarti memakan waktu berapa hari, Kak? Kalau Kanantra dan Nantra relatif satu kain sampai selesai agak lama sih Kak kalau Kanantra dan Nantra sekitar seminggu. Hmm, Karena memang oke. tapi sebetulnya proses ekoprint itu bisa sih kalau mau dilakukan cepat itu ada teknik mordan yang bisa untuk membuat teknik cepat itu ada. Jadi misalnya mordan terus langsung di ekoprint itu bisa bisa, tapi kalau Kanantra dan Nantra lebih ke yang agak lama memang kami memilih yang lebih lama itu sekitar seminggu baru jadi selesai. Jadi setelah setelah di eko, setelah dikukus, kemudian dibuka gulungannya, terus difiksasi, itu nanti akan dicuci lagi Karica, dicuci 3 Hmm, sampai 5 kali sampai dia tidak luruh warnanya gitu. Jadi cuci oke. kalau karena terada cuci kering gitu sampai sampai dia nggak luruh. Oh, Gitu. oke. Jadi, halo Kak. Yes, ya udah kembali. Oke. Halo, Kak Fiona. Ya, ya Karica Oke, udah jelas hadir. ya. Ya. Iya, agak mulai bikin panik lagi nih. Jaringannya sudah mulai memburuk lagi. Kalau dari kanan dan Natra, kenapa lebih memilih untuk proses yang lama, Kak? eh eh, lebih memilih karena lebih suka gini kan Antra dan Antra maunya tuh kepengennya mau ada warna gitu ya di background kainnya gitu ya. Nah, itu kalau kita mau pakai warna itu dari yang kami pelajari, proses mordannya itu butuh mordan yang bertingkat gitu. Jadi nggak cukup mordannya hanya untuk celup celup aja itu nggak cukup gitu. Jadi ada mordan yang harus dilakukan lagi setelah setelah misalnya dilakukan Hmm.
dengan direndam tanin gitu. Kami kan menggunakan tanin, direndam dengan menggunakan tanin, nanti ada lagi proses yang lain gitu, yang harus direndam dengan menggunakan AA misalnya. Lalu nanti direndam lagi dengan menggunakan apa lagi gitu. Gitu sih Kak Rica. Jadi memang ada tahapannya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misalnya ada yang request saya mau warna warna backgroundnya warna abu gitu ya misalnya. Warna abu itu Hmm. bisa juga dengan menggunakan mordan yang cepat tadi gitu ya. Jadi hanya menggunakan reaksi tanin dengan tunjung gitu. Itu bisa juga gitu. Gitu Kak Rica. Oke. Oke, oke, oke. Wow. Memang ini ya prosesnya memang sendiri kalau dari Kanater dan Nater ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan gitu akhirnya memilih proses yang lebih lama gitu. Oh, berarti kalau dari Kanater dan Nater ini ready stock kan ya Kak, untuk produknya kan ya? Iya, saat ini sih ready stock. Memang ada juga yang PO, Kak. Misalnya kayak produk sepatu gitu ya. Produk sepatu, karena Trendanata juga bikin sepatu boot, terus sepatu, apa namanya itu, Hmm. sneakers gitu ya. Tapi tidak tidak ready kalau sepatu. Karena kenapa kami lebih memilih PO supaya benar-benar pas di kaki gitu, Kak Rica. Jadi Hmm. kalau ada yang mau sepatu gitu, kami akan minta beliau tidak hanya menyebutkan nomor, tapi tidak hanya menyebutkan nomor sepatu, tapi lebih ke uh, kalau nggak keberatan, tolong dijiplak kakinya, lalu dikirim ke alamat kami supaya nanti bisa dibuatkan sepatu yang memang pas di kakinya. Karena kadang kalau nyebutin size, saya mau 38, nanti kadang 38-nya dia dengan pengrajin sepatunya nih beda nih, 38-nya beda dikit gitu kan jadi nggak enak juga sepatunya gitu. Jadi lebih ke Hmm. PO aja sih Karija kalau sepatu gitu. Oh, oke. Memang ada yang ready stock, terus ada yang PO beberapa produk ya, semacam sepatu. Karena memang Ya, ditakutkan apa namanya tidak pas dengan si size apa namanya yang pembelinya gitu ya Kak. iya Jadi kayak custom. betul, betul Oke, wow, custom. tidak terasa nih Kak, kita udah sejam ngobrol-ngobrol banyak tentang produk ekoprint di Indonesia nih, bareng Kanantra dan Nantra pada malam hari ini. Mungkin aku mau share juga nih buat teman-teman yang pengen join dengan komunitas kreologi seperti Kak Fiona dari Kanantra dan Nantra ini, teman-teman bisa isi link di yang sudah aku uh, tulis di kolom komentar di Bitly komunitas kreologi. Boleh teman-teman Ya, silakan kalau mau join. Iya, itu sebagai media sharing-sharing dari teman-teman UMKM, terus teman-teman yang memang tertarik di dunia sosial dan di dunia bisnis bisa banget join di komunitas kreologi. iya. Oke, terima kasih banyak Kak Fiona. Kami Sama-sama ucapkan dari Karica. Terima kasih sudah bersedia Kreologi. sharing pada malam hari ini. Luar biasa sekali nih dapat insight banyak banget terkait produk ekoprint di Indonesia, terus kemudian prosesnya seperti apa, strategi marketingnya seperti apa. Ternyata memang banyak banget ya memang yang perlu diperhatikan ya. Iya, Oke, betul. saya dari Kreologi dan doanya berterima kasih sekali lagi ya untuk Kak Fiona yang sudah bersedia sharing. Sama-sama, Oke, makasih terima Kak. kasih banyak Kak Fiona. Aplikasi Kreologinya udah cakep, bagus. Oke, wow. Oke, oke. Terima kasih banyak ya ya untuk malam ini atas Sama-sama, kesempatannya. Karica. Terima kasih sudah kasih Selamat malam, kesempatan ke Kak. Mantra dan Mantra. Bye-bye. Selamat malam teman-teman semua.